Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah. Semoga tetap semangat ya menjalankan ibadah puasa Ramadan dan juga mengikuti perkuliahan kita dalam mata kuliah fikih muamalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan secara daring dalam mata kuliah fikih muamalah. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas tentang konsep amwal ataupun konsep harta dan juga hak milik dalam Islam. Jadi nanti ada beberapa poin yang akan kita bahas hari ini, dimulai dari pengertian amwal, kemudian pembagian harta dan dampak hukumnya, kedudukan harta dalam Islam, fungsi harta, asas kepemilikan amwal, pengertian hak milik, sebab kepemilikan, secara umum dan juga secara kompilasi hukum ekonomi syariah, macam-macam kepemilikan menurut ulama dan juga menurut kompilasi hukum ekonomi syariah. Oke, langsung saja kita mulai dari pembahasan pengertian amwal ataupun pengertian harta. Nah, secara bahasa, amwal ataupun harta berasal dari bahasa Arab dari kata mala yamilu mailan yang mempunyai arti condong, cenderung, atau miring. Nah, al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Sedangkan menurut istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara ataupun hukum Islam seperti jual beli, pinjam meminjam, konsumsi, hibah, atau pemberian. Jadi, segala sesuatu yang digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan harta, seperti uang, tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil peternakan, perkebunan, dan juga pakaian. Semuanya termasuk dalam kategori amwal. Selama itu mendatangkan manfaat, maka secara umumnya masuk ke dalam pembahasan amwal. Oke. Nah, jadi mal ataupun amwal atau sering kita sebut sebagai harta juga diartikan sesuatu yang dimiliki manusia. Kita lihat sekarang dari beberapa perspektif. Yang pertama dari perspektif mayoritas ulama mendefinisikan bahwa amwal itu merupakan segala sesuatu yang dapat dan boleh diambil manfaatnya atau berpotensi bermanfaat, baik berupa barang, jasa, piutang, ataupun hak. Ini pengertian amwal menurut jumhur ulama. Jadi, menurut ulama, mal ataupun amwal ini haruslah sesuatu yang dapat merefleksikan sebuah nilai finansial, dalam arti ia bisa diukur dengan satuan moneter. Sedangkan menurut Imam Hanafi ataupun kalangan Hanafiyah membagi harta kepada dua jenis. Ya. Yang pertama harta berharga, mal mutakawim, dan harta tidak berharga, mal ghairu mutakawim. Untuk pembahasan ini nanti akan kita bahas pada macam-macam harta. Jadi, menurut kalangan Hanafiyah, mereka mensyaratkan harus ada dua unsur yang harus terdapat dalam al-mal itu sendiri.
Yang pertama, dimungkinkan untuk dimiliki dan disimpan. Dengan demikian maka al-mal ini harus bersifat nyata ataupun harus bersifat tangible. Nah, sesuatu yang bersifat intangible ataupun tidak nyata seperti ilmu, kesehatan, kompetensi, kemudian pertais, image, dan lain itu tidak bisa dikategorikan sebagai al-mal. Nah, yang kedua, secara lumrah ataupun wajar dimungkinkan untuk diambil manfaatnya. Nah, jika secara asal sesuatu itu tidak bisa dimanfaatkan, contohnya seperti daging bangkai, makanan yang sudah expired, pakaian yang sudah rusak, tidak bisa dikatakan sebagai al-mal. Nah, barang-barang ini bisa dimanfaatkan dalam kondisi darurat saja. Namun, barang-barang yang sudah kita sebutkan tadi tidak mendatangkan manfaat yang besar untuk kepentingan umum. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat apa-apa saja sih jenis dari harta. Nah, pembagian harta dan dampak hukumnya. Jadi harta itu dibagi menjadi 8 jenis. Ya, 8 jenis secara garis besarnya. Yang pertama, harta mutakawim dan ghairu mutakawim. Nah, harta mutakawim ini merupakan sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan diperbolehkan syara untuk memanfaatkan. Nah, contoh dari harta mutakawim ini macam-macam benda yang tidak bergerak ataupun benda-benda yang bergerak. Oke, yang kedua, harta ghairu mutakawim. Nah, harta ghairu mutakawim ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang syara untuk memanfaatkannya kecuali dalam keadaan darurat. Ya, contohnya seperti khamar ataupun bab. Jadi perbedaan jenis-jenis harta ini, ya, ada harta mutakawim, ada harta ghairu mutakawim. Ini dapat mengakibatkan beberapa dampak hukum. Yang pertama, sah dan tidaknya harta tersebut menjadi objek transaksi. Jadi, mal al-mutakawim bisa dijadikan objek transaksi yang dilakukan sah adanya. Misalnya seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, syirkah, dan lainnya. Jadi untuk harta ghairu mutakawim tidak bisa dijadikan sebagai objek transaksi. Jika dipaksakan menjadi objek transaksi, maka transaksi itu akan rusak ataupun batal. Nah, al-mal al-mutakawim sebagai objek merupakan syarat sah sebuah transaksi. Ini tolong diingat ya. Kemudian dampak hukum yang kedua, adanya kewajiban untuk menggantikannya ketika terjadi kerusakan. Jika harta mutakawim merusak, maka harus diganti. Jika tidak terdapat gantiannya, maka harus diganti barang semisalnya, barang yang sejenis, namun tidak bisa diganti sesuai dengan nilainya. Harta ghairu mutakawim dimiliki oleh seseorang muslim, maka tidak ada kewajiban untuk menggantikannya. Berbeda dengan non-muslim ya. Jika hewan babinya dibunuh contohnya, atau minuman kerasnya dibakar, maka ada kewajiban untuk menggantikannya, karena bagi mereka barang-barang tersebut termasuk ke dalam jenis-jenis harta. Pembagian harta yang kedua yaitu harta mangkul dan ghairu mangkul. Nah, harta mangkul ini adalah segala harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Ya. Contohnya seperti emas, perak, perunggu, pakaian, dan kendaraan. Sedangkan harta ghairu mangkul yaitu suatu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa-bawa dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, contohnya seperti kebun, rumah, pabrik, dan sawah.
Nah, dampak hukum dari perbedaan kedua jenis harta ini, yang pertama, adanya benda tetap boleh diambil dengan jalan syuf'ah, sedangkan benda bergerak ataupun mangkul tidak bisa diambil kecuali menurut sebagian fuqaha atau kecuali benda bergerak mangkul dijual mengikuti benda tetap. Dampak yang kedua, pemegang wasiat tidak boleh menjual benda tetap yang dimiliki oleh anak yang dalam pengampuannya kecuali dengan alasan yang memperbolehkannya, seperti untuk melunasi hutang atau karena kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi sebaliknya, untuk benda bergerak, yaitu benda mangkul, pemegang wasiat boleh menjualnya. Kemudian yang ketiga, harta misli dan qimi. Nah, apa sih harta misli itu? Nah, harta misli itu merupakan harta yang mempunyai persamaan atau padanan dengan tidak mempertimbangkan adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya dalam kesatuan jenisnya. Nah, biasanya berupa benda-benda yang dapat ditimbang, dapat ditakar, dapat diukur, ataupun dihitung kuantitasnya. Jadi kebanyakan komoditas terhadap harta ini berupa barang dagangan. Contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, garmen, dan lain sebagainya. Sedangkan harta kimi merupakan harta yang tidak mempunyai persamaan atau padanan, atau harta yang memiliki padanan namun terdapat perbedaan kualitas yang sangat diperhitungkan. Ya, contohnya seperti perhiasan, binatang piaraan, naskah kuno, barang antik, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, harta isti'mali dan istislaki. Nah, harta istislaki ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya ataupun manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Sedangkan harta isti'mali merupakan sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Oke, lanjut ya. Oke, yang kelima ada harta mamluk, majhur, dan mubah. Nah, harta mamluk ini merupakan harta benda yang statusnya berada dalam pemilikan seseorang ataupun badan hukum seperti pemerintah ataupun yayasan. Ya, misalkan sekolah negeri itu milik pemerintah, kemudian sekolah swasta milik yayasan. Nah, orang lain tidak berhak menguasai barang ini kecuali melalui akad tertentu yang dibenarkan oleh syara. Yang kedua, harta majhur. Harta majhur ini merupakan harta yang menurut syara tidak dapat dimiliki dan tidak dapat diserahkan kepada orang lain lantaran telah diwakafkan atau telah diperuntukkan bagi kepentingan umum. Nah, contohnya seperti lahan yang diwakafkan untuk kepentingan jalan raya, kemudian lahan yang diwakafkan untuk masjid, tempat pemakaman, dan segala macam barang yang diwakafkan. Yang ketiga, harta mubah ataupun benda bebas. Nah, harta mubah ini merupakan segala harta selain masuk ke dalam dua kategori yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi setiap orang dapat menguasai benda ini sesuai dengan kesanggupannya. Contohnya seperti ikan di laut, binatang buruan di hutan, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut yang keenam, yaitu ada harta al-aslu dan harta samarah. Nah, harta al-aslu itu adalah harta benda yang dapat menghasilkan harta lain. Sedangkan harta samarah merupakan harta benda yang tumbuh atau dihasilkan dari harta asal tanpa menimbulkan kerugian dan kerusakan atasnya. Contohnya seperti sebidang kebun menghasilkan buah-buahan, maka kebun merupakan harta al-aslu dan buah-buahan merupakan harta samarah. Nah, yang ketujuh ada harta kismah dan akhairu kismah.
apa itu harta kismah dan harta khairu kismah? Nah, harta kismah itu adalah harta yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian dengan tidak menimbulkan kerusakan atau berkurangnya manfaat masing-masing bagian dibandingkan dengan sebelum dilakukan pembagian. Ya, contohnya seperti emas batangan, daging, kayu, dan lain sebagainya. Selama memang bisa dibagi dan tidak menimbulkan kerusakan, ini masuk ke dalam harta kismah. Dan yang kedua ada harta khairu kismah. Nah, harta khairu kismah ini adalah harta yang tidak dapat dilakukan pembagian sebagaimana pada harta kismah. Contohnya seperti gelas. Gelas itu kan tidak bisa dibagikan dalam satu itemnya, kecuali banyaknya jumlah gelas, ya, itu beda. Kemudian kursi. Ya, kalau gelas tadi ketika dibagikan maka akan pecah. Kursi dibagikan, kursi itu maka akan rusak. Dan juga perhiasan. Kalau emas batangan tadi bisa dibagi. Tapi kalau yang namanya perhiasan, ketika dibagi maka dia akan cacat. Oke, yang kedelapan, yang terakhir ada harta khos dan harta am. Nah, harta khos ini merupakan harta benda yang dimiliki oleh pribadi seseorang dan orang lain tercegah menguasai atau memanfaatkan tanpa seizin pemiliknya. Sedangkan harta am adalah harta benda yang menjadi milik masyarakat sejak semula. Nah, ini dimaksudkan untuk kemaslahatan umum ataupun kepentingan umum. Nah, contoh harta khos tadi adalah harta yang kita miliki, harta yang sudah menjadi milik kita sendiri. Ya, mau itu rumah, kebun, sawah, kendaraan, dan lain sebagainya, selama bisa kita miliki secara pribadi, maka masuk ke dalam harta khos, harta yang khusus. Sedangkan harta am ini ya contohnya seperti jalan raya, kemudian sekolah, itu kan bisa dimiliki oleh masyarakat karena itu merupakan barang publik, barang yang dimiliki oleh pemerintah dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya pembahasan tentang kedudukan harta dalam Islam. Jadi kedudukan harta dalam Islam itu yang pertama, harta sebagai jalan, bukan sebagai tujuan, yaitu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan untuk sarana menunjang ibadah kepada Allah. Jadi harta harus dimanfaatkan di jalan yang diridai Allah dan tidak boleh dipergunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam dan tidak boleh berlebihan ataupun boros dalam menggunakan harta ini. Oke, kemudian yang kedua, harta yang baik adalah harta yang diperoleh secara halal dan digunakan menurut tempatnya. Dan yang ketiga, harta adalah perhiasan hidup dunia. Ya, jadi dalam Al-Kahfi ayat 40 Allah telah menyampaikan bahwa harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa harta itu hanya perhiasan hidup di dunia. Jadi bijaklah dalam membelanjakan harta. Kemudian yang keempat, harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan. Dan yang kelima, harta mencegah sifat kufur. Kemudian yang keenam, harta sebagai ujian dan cobaan. Ini benar ya. Dan kita sering merasakan hal ini. Harta itu hanyalah kenikmatan dari Allah sebagai ujian bagi hambanya. Apakah dengan harta tersebut akan menambah kesyukuran kita kepada Allah atau bahkan menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Nah, yang ketujuh, harta untuk kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara. Nah, jadi dengan adanya harta, maka perekonomian negara juga akan semakin baik. Oke, kita lanjut ke fungsi harta. Jadi fungsi harta ini ada 6. Yang pertama, kesempurnaan ibadah mahdhah ataupun ibadah yang sesuai syar'i, karena ibadah memerlukan sarana seperti kain, mukena untuk menutup aurat. Nah, untuk membelanjakan mukenah dan
eh, perlengkapan dan lainnya, kita membutuhkan harta. Jadi salah satu fungsi harta untuk kesempurnaan ibadah Allah. Dan yang kedua, memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena kefakiran dapat membawa kekufuran. Jadi orang-orang miskin yang tidak bersyukur sangat dekat sekali dengan kekufuran, tidak bersyukur atas nikmat Allah. Oke, yang ketiga, meneruskan estafet kehidupan, karena Allah melarang meninggalkan generasi penerus yang lemah dalam ekonomi. Ya, sesuai tadi ya dengan kedudukan harta, bahwa harta itu untuk kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara. Dan yang keempat, fungsi harta itu untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi jangan nanti karena kita banyak harta jadi orang kaya, kita melupakan akhirat, kita lupa bersedekah, kita hanya mengagung-agungkan dunia. Tidak boleh seperti itu. Oke, yang kelima, untuk bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Jadi dengan adanya harta, kita bisa menuntut ilmu sejauh mungkin, ataupun bisa membeli perlengkapan yang lengkap untuk pendidikan kita. Jadi harta ini menjadi bekal dalam menuntut ataupun mengembangkan ilmu. Oke, fungsi harta yang keenam yaitu keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, sehingga orang kaya dapat memberikan pekerjaan kepada orang miskin. Jadi ketika kita menjadi orang kaya, kita bisa membuka lowongan pekerjaan, ataupun kita bisa merekrut pekerjaan, baik itu dari asisten rumah tangga ataupun merekrut pekerjaan untuk jenis-jenis usaha. Maka dengan harta ini kita bisa melakukannya. Dengan adanya harta kita bisa menggaji mereka. Selanjutnya, azas kepemilikan amwal. Ya, azas kepemilikan harta. Nah, azas kepemilikan amwal itu yang pertama harus amanah. Karena harta itu titipan dari Allah, maka kita harus amanah dalam menjaga dan membelanjakan harta. Yang kedua, infirodiyah, bahwa kepemilikan benda pada dasarnya bersifat individu, dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha ataupun koperasi. Dan asas yang ketiga mengandung ijtimaiyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi juga pada saat yang sama harta ini pada saat yang sama pada harta yang kita miliki ada hak-hak masyarakat. Nah, azas yang keempat yaitu manfaat, bahwa kepemilikan harta benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudarat. Jadi dengan adanya harta kita bisa mendatangkan manfaat yang banyak kepada orang-orang yang lain. Oke, selanjutnya pembahasan tentang hak milik. Nah, pengertian hak milik. Hak itu berasal dari kata al-haq, yang artinya ketetapan ataupun kepastian atau kebenaran. Jadi al-haq ini merupakan ketetapan yang tidak dapat dipungkiri atau kebenaran yang tidak dapat dipungkiri. Nah, hak ini juga merupakan suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'. Sedangkan pengertian milik merupakan penguasaan terhadap sesuatu. Dan pengertian milik juga merupakan kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak menghalangi syari'. Tidak ada penghalang syara'. Jadi hak milik itu merupakan ketetapan dalam kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut dan memungkinkan pemiliknya bebas melakukan tasarruf kecuali ada halangan syar'i. Nah, contoh-contoh dari halangan syar'i ini seperti kondisi seseorang dalam keadaan gila, keterbelakangan akal atau idiot, kemudian belum cukup umur atau cacat mental atau lain sebagainya. Itu
adalah larangan-larangan syar'i untuk memiliki sesuatu barang ataupun harta. Sebab-sebab kepemilikan. Jadi ada 4 cara pemilikan harta yang disyariatkan oleh Islam. Yang pertama, melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang ataupun lembaga hukum lainnya, hukumnya boleh ataupun mubah. Kemudian yang kedua, melalui transaksi yang dilakukan dengan seseorang atau suatu lembaga badan hukum. Ya, seperti jual beli, hibah, wakaf. Jadi, dengan adanya jual beli, dengan adanya hibah dan wakaf, kita bisa memiliki harta tersebut. Mau memiliki harta, maka beli pada seseorang. Atau harta itu memang dihadiahkan oleh seseorang untuk kita. Kemudian yang keempat, sebab kepemilikan tersebut yaitu hasil ataupun buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik dari hasil itu datang secara alami, ya contohnya seperti lahirnya anak sapi, kemudian lahirnya binatang-binatang ternak, pohon-pohon yang berbuah, maupun melalui usaha kepemilikan, misalnya keuntungan dagang yang diperoleh pedagang ataupun gaji yang diperoleh pegawai. Itu merupakan sebab-sebab kepemilikan secara umum. Sekarang kita lihat nih, apa saja sih sebab-sebab kepemilikan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Jadi dalam pasal 18 kompilasi hukum ekonomi syariah, ini nanti boleh dibuka aja KHIS-nya, bahwa sebab-sebab kepemilikan harta itu ada 8. Ya, yang pertama karena pertukaran, kemudian karena pewarisan, karena hibah, karena pertambahan secara alami, karena adanya jual beli, karena adanya luqatah ataupun barang temuan, dan karena wakaf ataupun cara lain yang dibenarkan menurut syariah. Itu sebab-sebab kepemilikan suatu harta ataupun suatu barang menurut kompilasi hukum ekonomi syariah. Oke, pembahasan selanjutnya tentang macam-macam kepemilikan menurut ulama fikih. Jadi macam-macam kepemilikan itu ada 2 menurut ulama fikih. Yang pertama namanya milku al-tam, milik yang sempurna. Yang dimaksud dengan milik yang sempurna ini merupakan apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Dan yang kedua, al-milku al-naqis, milik yang tidak sempurna. Ya, milik yang tidak sempurna ini merupakan apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain. Oke. Sedangkan macam-macam kepemilikan menurut pasal 19 kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu yang pertama, pemilikan yang penuh mengharuskan adanya pemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu. Yang kedua, kepemilikan yang tidak penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu. Yang ketiga, pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan tetapi bisa dialihkan. Dan yang keempat, pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasarufnya. Dan yang terakhir, pemilikan syariat yang penuh ditasarufkan dengan hak dan kewajiban secara proporsional. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah harta itu merupakan milik Allah. Jadi cara memperoleh ataupun cara mendapatkan harta itu harus sesuai dengan kehendak Allah, tidak boleh dengan jalan yang batil, harus dengan jalan yang halal. Kemudian ketika sudah mempunyai harta, maka penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan Allah, karena harta itu merupakan titipan dari Allah kepada kita. Dan yang ketiga, ketika kita punya harta, maka dalam harta yang kita miliki itu ada kewajiban-kewajiban. Ya, contohnya seperti ada kewajiban sosial, kemudian
ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Dan harta yang kita miliki itu harus kita gunakan ke jalan-jalan yang mendatangkan manfaat yang banyak. Jadi ingat ya, harta itu merupakan ujian hidup. Maka hati-hatilah dalam membelanjakan harta. Hati-hatilah dalam menyikapi harta. Harta milik merupakan kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut untuk memungkinkan pemiliknya bebas melakukan apapun selama itu sesuai dengan syariat, maka kita boleh melakukan hak milik kita. Ya, kecuali kepemilikan itu ada halangan-halangan syar'i. Ya, yang tidak boleh memiliki harta, contohnya seperti orang gila yang sudah kita bahas tadi. Kemudian orang yang belum cukup umur, orang yang mengalami keterbelakangan mental dan lain sebagainya. Dan ada pun beberapa kepemilikan harta berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah itu ada 8, seperti pertukaran, pewarisan, hibah, pertambahan alami, jual beli, loghatah, wakaf, dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Oke, cukup sekian pembahasan kita hari ini mengenai konsep al-amwal dan juga hak milik dalam Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang belum paham, silahkan bertanya saja di grup, maka akan kita diskusikan bersama. Sengaja di sini saya tidak bahas secara detail supaya nanti adik-adik semua banyak yang bertanya di grup, gitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.